Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 69 D3 Kebendaraan Negara. Ada teman saya dari Rizky Oktadiona, absen nomor 10, dan ada saya, Didin Rosi Istiadi, absen nomor 11. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami terkait dengan resum artikel yang berjudul Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi untuk Mendukung Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia. Pemantauan dan evaluasi ini mungkin lebih sering kita kenal atau kita dengar dengan istilah MONEV, yaitu monitoring dan evaluasi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan abstrak dari artikel tersebut. Jadi, pertama, sejak tahun 2000, Indonesia berkeinginan untuk melakukan reformasi pada sistem penganggaran yang mana diharapkan sistem penganggaran yang akan datang lebih berorientasi pada kinerja. Nah, tantangan utamanya yaitu dibutuhkan informasi dari Kementerian Koordinator Pusat. Hal ini terjadi karena pertama, masing-masing kementerian mengembangkan sistem monitoring evaluasi secara mandiri yang tidak terkait dengan sistem perencanaan dan penganggaran. Kemudian yang kedua, masing-masing kementerian tersebut juga menciptakan peraturan dan lembaga baru, sehingga menghasilkan informasi jadi kurang dapat dimanfaatkan dan beban pelaporan yang tinggi terjadi di setiap tingkatan. Selain itu, sistem yang ada pada saat ini lebih menekankan pada pemantauan daripada evaluasi. Selanjutnya, pada tahun 2011, perwakilan dari Kementerian Koordinasi sepakat untuk merasionalisasi dan mengoordinasikan praktik-praktik pemantauan dan evaluasi lintas lembaga dan memperkuat hubungan antara pengumpulan data, evaluasi, dan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya yaitu lini masa reformasi pemantauan dan evaluasi di Indonesia. Terdapat mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2010-2011. Mulai tahun 2000, jadi pada tahun 2000 itu belum ada upaya monitoring dan evaluasi yang sistematis di Indonesia. Kemudian 2003, adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ini mengamanatkan atau menetapkan bahwa anggaran harus didasarkan pada kinerja. Pada tahun 2004, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah yang menetapkan bahwa Kementerian Negara atau lembaga harus menyerahkan kinerja anggaran, tribulanan, dan tahunan. Kemudian pada tahun 2005, penetapan standar pelayanan minimum untuk pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang kemudian selanjutnya 2006 terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, di mana Kementerian Perencanaan atau Bappenas ini mulai mengimplementasikan upaya nasional untuk memantau program. Kemudian pada tahun 2007 didirikannya Deputi Evaluasi Kinerja Bappenas, yang kemudian 2009 Presiden membentuk unit khusus yaitu UKP 4, Unit Kinerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Dalam tahun 2009 tersebut juga terdapat Impres Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010. Kemudian pada tahun 2010 dan 2011 mulai adanya performance based budgeting, penganggaran berbasis kinerja. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL atau RKAKL. Selanjutnya terkait dengan konteks dari Altikar tersebut. Jadi di Indonesia, pembuat kebijakan dan perencanaan berada pada tahap awal, yaitu mengidentifikasi informasi yang sesuai di tingkat nasional. Hal tersebut atau informasi tersebut ditujukan untuk dapat mengubah
sistem perencanaan penganggaran dari sistem yang berdasarkan historis pada input menjadi sistem berdasarkan hasil dan kinerja. Berdasarkan pengalaman internasional, proses tersebut dinilai dapat memakan waktu hingga 10 tahun. Selanjutnya yaitu tantangan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi di Indonesia. Jadi terdapat beberapa faktor yang membuat atau menjadikan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi terkoordinasi di Indonesia ini menjadi sangat menantang. Adapun tantangan tersebut adalah pertama, luas wilayah geografi dan organisasi administratif di Indonesia. Jadi di Indonesia pada tahun 2010 itu memiliki penduduk dengan total sekitar 238 juta dan memiliki sekitar 700 bahasa selain bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kompleksitas geografis Indonesia yang beragam membuat unit pemerintahan di Indonesia atau di seluruh negeri juga memiliki beragam kemampuan dalam mengumpulkan, mengelola, dan mengirim data. Yang ketiga, Indonesia terbagi ke dalam unit pemerintahan wilayah. Maksudnya Indonesia diorganisasikan ke dalam unit administrasi politik yang lebih kecil, yaitu provinsi, kabupaten atau kota yang mana bertanggung jawab atas sekitar 50% dari pengeluaran publik atau pengeluaran negara. Kemudian yang keempat, pemerintah di tingkat pusat bertanggung jawab untuk merancang dan mengawasi unit pengeluaran. Maksudnya di tingkat pemerintah pusat berdasarkan data Kemenkyu tahun 2012 itu terdapat 86 dewan atau kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengawasi pelaksanaan lebih dari sekitar 420 program pembangunan nasional oleh 29.000 unit pengeluaran. Nah, kondisi-kondisi tersebut bisa dibayangkan betapa kompleksnya kondisi yang ada di Indonesia yang menjadikan tantangan bagi pengembangan sistem pemantauan evaluasi Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi di masa Soeharto. Jadi, adanya konteks historis dan politik cukup penting karena hal tersebut mempengaruhi keberlanjutan budaya kelembagaan yang membentuk pola atau membentuk format template pemantauan dan evaluasi yang ada di Indonesia pada saat ini. Pertama, selama masa kepresidenan Soeharto tahun 1967 sampai 1998. Tata kelola didasarkan pada struktur organisasi, di mana data dikumpulkan dari unit terkecil, ditransmisikan ke atas ke unit yang semakin besar, dan akhirnya dilaporkan kepada pengelola kementerian atau kantor di pemerintah pusat. Sistem dan struktur pemerintahan yang serupa itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara. Nah, dalam sistem dan struktur tersebut tentu terdapat kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu untuk sejumlah program, sistem ini bekerja secara efektif dengan biaya yang relatif rendah. Sedangkan untuk kekurangannya ada keterbatasan yang mana hanya dapat menyampaikan informasi secara satu arah, yaitu dari bawah ke atas. Nah, hal tersebut itu akan membatasi kesempatan bagi mereka yang mengimplementasikan program untuk mengomunikasikan nuansa kinerja yang mana dapat menghambat pembelajaran secara horizontal karena sistem hanya memungkinkan transmisi informasi satu arah saja. Kemudian selanjutnya pemantauan dan evaluasi di era reformasi. Pengunduran diri di Presiden Soeharto pada tahun 1998 mengantarkan Indonesia ke sebuah masa yang dikenal dengan reformasi. Pada masa ini, reformasi politik dan administrasi terjadi di Indonesia. Periode reformasi ini membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai hal. Pertama, adanya perubahan signifikan dalam lembaga peradilan,
legislatif, dan eksekutif, serta perubahan dalam sistem pemilihan yang kompetitif. Yang kedua, lingkungan politik yang lebih toleran. Maksudnya toleran dalam hal ataupun terhadap kebebasan berbicara dan di media berita lebih terbuka. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan signifikan pada LSM. Pertumbuhan signifikan pada LSM ini dalam hal ini berarti terdapat keragaman organisasi non-pemerintah yang mana pembatasan bagi masyarakat sipil sudah sedikit berkurang. Kemudian yang keempat, muncul desentralisasi Big Bang. Maksudnya adanya reformasi legislatif yang utama yang disebut desentralisasi Big Bang adalah pengalihan fungsi-fungsi layanan publik inti dan menyerahkan wewenang politik ke kota dan kabupaten. Kemudian yang kelima, adanya muncul harapan baru mengenai transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Jadi pada masa tersebut itu adanya demokratisasi yang mana meningkatkan kebebasan berbicara dan media berita yang lebih terbuka telah menciptakan harapan baru bagi masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Kemudian yang keenam, adanya penekanan sumber daya yang dialokasikan pada kementerian. Maksudnya adalah penggunaan sumber daya yang digunakan oleh masing-masing kementerian harus berdasarkan pada program dan kinerja masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu muncul pemberitaan mengenai korupsi dan standar layanan minimum. Adanya perubahan-perubahan tersebut mendukung kemajuan agenda pemantauan dan evaluasi. Namun, secara bersamaan juga menimbulkan pertanyaan yang serius. Dengan adanya desentralisasi politik dan administrasi, apa sih wewenang pemerintah pusat untuk mengamanatkan pelaporan dari tingkat yang lebih rendah? Dengan begitu, para analis, pembuat kebijakan, dan perencana perlu memahami evolusi dan mempertimbangkan masa depan pemantauan dan evaluasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu evolusi pemantauan dan evaluasi. Selama periode reformasi dan desentralisasi pasca tahun 2000, pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi sebagian besar didorong oleh peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh berbagai badan koordinasi pusat. Peraturan dan keputusan yang dibuat dalam waktu singkat terkadang menciptakan masalah dalam hal harmonisasi dengan peraturan yang dikeluarkan oleh departemen lain dalam satu lembaga atau lembaga lain yang sama. Adapun pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi secara garis besarnya sebagai berikut. Pertama, pada tahun 2003. Pada tahun 2003, perkembangan penting terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa memberikan dasar bagi kelembagaan pemantauan dan evaluasi yang dibutuhkan untuk menilai kinerja program. Adapun amanat tersebut antara lain: pertama, menerapkan sistem klasifikasi anggaran yang mencakup ukuran kinerja. Yang kedua, menyatukan pengembangan dan anggaran rutin yang mana sebelumnya terpisah dan secara eksplisit membedakan antara pengeluaran operasional dan modal untuk mengatasi masalah duplikasi dan tumpang tindih. Yang kemudian ketiga, membuat anggaran berwawasan ke depan berdasarkan penggunaan kerangka kerja ekonomi jangka menengah. Selanjutnya pada tahun 2004, disahkannya Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa Bappenas untuk mengimplementasikan rencana kerja tahunan atau RKP untuk menjembatani rencana 5 tahunan dan siklus anggaran tahunan. Undang-undang ini mengamanatkan masing-masing KL untuk membuat rencana kerja sendiri termasuk indikator
pengeluaran dasarnya. Undang-undang yang pada awalnya tidak mengaitkan rencana kerja dengan alokasi anggaran ini kemudian dilengkapi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 dan 2000, Nomor 20 dan Nomor 21 oleh Bappenas yang menghubungkan rencana kerja tahunan dengan alokasi sumber daya. Kemudian pada tahun 2005, Departemen Dalam Negeri menetapkan Standar Pelayanan Minimum atau SPM untuk sebagian besar dari sektor layanan utama. Hal ini merupakan inisiatif pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi indikator SPM secara berkelanjutan. Namun, penggunaan informasi SPM oleh pembuat keputusan ini masih terbatas dan belum berkaitan dengan sistem alokasi sumber daya. Selanjutnya, yang evolusi pemantauan dan evaluasi pada tahun 2006-2007 beserta kekurangannya. Pada tahun 2006, Bappenas mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 yang mana mewajibkan setiap program pembangunan nasional untuk melaporkan data pemantauan dan evaluasi setiap triwulan. Namun sejak awal implementasi peraturan ini mengalami kesulitan yang mana memunculkan masalah bahwa pengumpulan data tidak terkait dengan anggaran tertentu atau proses perencanaan. Hal ini berarti bahwa tidak ada insentif yang kuat bagi manajer program atau pejabat anggaran dan perencanaan untuk menggunakan informasi pemantauan dan evaluasi yang disediakan atau memberikan umpan balik tentang bagaimana meningkatkan kualitas informasi pemantauan dan evaluasi. Selain itu, peraturan tersebut juga mensyaratkan bahwa pelaporan dilakukan setiap triwulanan di tingkat 29.000 unit pengeluaran. Hal ini itu membebani semua pihak yang terlibat dan mengakibatkan banyak informasi yang dilaporkan hanya disalin dari laporan yang lain. Namun, terkadang format ataupun template dari satu ukuran untuk semua juga sulit diterapkan pada produk tertentu. Jadi, ketika pemerintah menerapkan satu template atau satu ukuran untuk semua itu juga sulit diterapkan. Tapi ketika tanpa adanya aturan satu template satu ukuran untuk semua itu adanya istilahnya adanya kekurangan di mana banyak informasi yang dilaporkan hanya disalin dari laporan yang lain, jadi hanya sekedar kopas gitu. Kemudian pada tahun 2007 Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan dibentuk di Bappenas untuk memperkuat kelembagaan pemantauan dan evaluasi. Deputi ini menghadapi tantangan dalam menavigasi peraturan pemantauan dan evaluasi yang sudah ada sebelumnya dan mendefinisikan perannya di antara badan-badan koordinasi yang lain. Dari beberapa evolusi pemantauan dan evaluasi yang terjadi mulai dari tahun 2003, 2005, kemudian 2006 dan 2007, terdapat beberapa kekurangan pada fase pertama pemantauan dan evaluasi ini. Yang pertama, yaitu tidak adanya insentif dan pengaturan kelembagaan untuk memastikan penggunaan data pemantauan untuk penilaian program. Dan yang kedua, tidak dilakukannya analisis data yang dikumpulkan serta data tersebut tidak digunakan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penganggaran. Jadi tidak dilakukan analisis atas data tersebut. Ini dapat dilihat dari besarnya beban upaya pemantauan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya menguatnya sistem anggaran berbasis kinerja meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi di Indonesia. Untuk mendukung reformasi ini, Kementerian Keuangan membentuk unit pemantauan dan evaluasi internal untuk meningkatkan sistem pemantauan anggaran dan
bertugas untuk mengumpulkan informasi tentang implementasi anggaran dan menilai hasil intervensi program. Sistem yang masih dalam masa pertumbuhan ini menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, kebutuhan untuk menyelesaikan bagaimana informasi akan digunakan dalam siklus anggaran. Dan yang kedua, di sisi evaluasi, kapasitas untuk merancang, mengimplementasikan, dan menganalisis evaluasi dampak harus terus diperluas karena tidak ada program sistematis yang dikoordinasikan di tingkat pemerintah pusat. Nah, kapasitas untuk merancang ini diharapkan dapat membangun dukungan dari mitra pembangunan eksternal seperti Bank Dunia bagi pemerintah Indonesia. Selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi dan tantangan. Pertama, tantangan yang paling signifikan dalam mereformasi sistem pemantauan dan evaluasi di Indonesia adalah menciptakan insentif yang kuat bagi pemantauan dan evaluasi untuk dilaksanakan, agar temuan-temuan dapat digunakan untuk menginformasikan anggaran serta keputusan manajer program. Tanpa adanya insentif yang kuat, sulit untuk mempertahankan upaya intensif yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang ada. Kemudian yang kedua, sistem pemantauan dan evaluasi tidak digunakan sebagai alat untuk mendukung kebutuhan kritis pemerintah. Maksudnya, pada tingkat mikro, sistem pemantauan dan evaluasi ini sering menjadi fokus tujuan bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi itu sendiri dan bukan sebagai alat untuk mendukung kebutuhan kritis pemerintah. Meskipun demikian, tampaknya ada permintaan yang kuat muncul dari pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur. Kemudian yang ketiga, masing-masing aktor yang terlibat dalam pengembangan pemantauan dan evaluasi menciptakan peraturan yang tumpang tindih untuk mengumpulkan informasi pemantauan dan evaluasi dari kementerian dan kantor-kantor kecil. Maksudnya apa ya? Komplikasi lebih lanjut dari tantangan tersebut adalah banyaknya aktor yang terlibat dalam program perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi ini memiliki peraturan sendiri-sendiri. Hal tersebut mengakibatkan adanya peraturan yang tumpang tindih untuk mengumpulkan informasi, pemantauan, dan evaluasi dari kementerian atau kantor-kantor kecil. Kemudian juga menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas informasi yang dilaporkan, beban pelaporan, permintaan informasi yang berlebihan, kesenjangan informasi, akses informasi, dan koordinasi pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya yaitu praktik monitoring dan evaluasi dari koordinasi kementerian, instansi, dan kantor. Dalam tabel ini menggambarkan praktik atau pelaksanaan monitoring dan evaluasi atau pemantauan dan evaluasi di tingkat nasional. Pertama yaitu ada Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Praktik pemantauan dan evaluasi di Bappenas ini yaitu dalam hal pelaporan triwulan dari program nasional yang dikumpulkan melalui masing-masing kementerian. Selanjutnya ada UKP 4, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, di mana praktik UKP 4 dalam pemantauan evaluasi adalah mengumpulkan informasi dasar tentang kemajuan jangka pendek terkait dengan prioritas pembangunan nasional Presiden. Yang ketiga ada Kementerian Keuangan, di mana praktik Kemenq dalam pemantauan dan evaluasi adalah mengumpulkan informasi setiap tahun mengenai alasan suatu program, implementasi anggaran, dan hasil dari beberapa kementerian ini ataupun di bawahnya. Selanjutnya ada Menpan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi, di mana praktik mempan dalam pemantauan dan evaluasi adalah fokus pada kinerja dan akuntabilitas lembaga pemerintah dalam hal perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja. Selanjutnya ada juga Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, di mana praktik Kemendagri dalam pemantauan evaluasi adalah melakukan 3 jenis penilaian yang berfokus pada tingkat subnasional, yaitu pertama, kinerja membuat kebijakan dan pelaksana lokal, kedua, kapasitas lokal untuk mencapai tujuan desentralisasi, dan yang ketiga, kinerja wilayah geografis yang baru-baru ini menerima otonomi. Jadi penilaian ini merupakan kolaborasi antara tim nasional dan tim teknis yang berada di lokal. Kemudian selanjutnya yang keenam ada TNP 2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Praktik TPN 2K ini dalam pemantauan dan evaluasi adalah memantau dan menilai pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan utama yang ada pada negara. Seperti itu. Kemudian selanjutnya pemantauan beban di tingkat menteri. Pertama, yaitu terkait dengan beban pelaporan yang berlebihan. Hal ini dapat terlihat dari persyaratan pelaporan beberapa kementerian besar, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian PUPR. Secara hukum, kementerian-kementerian ini diharuskan untuk menyediakan setidaknya 6 laporan pemantauan rutin kepada kementerian atau kantor pemerintah yang berkoordinasi. Yang kedua, beban dari hal-hal yang lain, yaitu masing-masing kementerian memiliki sistem pemantauan internal untuk mengumpulkan informasi terkait pengeluaran anggaran dan implementasi program. Kemudian, setiap kementerian tersebut juga memiliki format laporan tersendiri yang unik berdasarkan sistem pemantauan internal program tertentu. Jadi di sini terdapat keberagaman dalam hal pemantauan dan pelaporannya. Yang ketiga yaitu terkait dari aspek biaya beban laporan. Semakin banyak sumber daya yang dihabiskan untuk pemantauan rutin, maka semakin sedikit sumber daya yang tersedia untuk menganalisis data dan mengelola perubahan yang mungkin. Jadi pada beban di tingkat menteri ini, sumber daya itu lebih banyak dihabiskan untuk pemantauan rutin, sehingga datanya sulit untuk dapat dianalisis karena sumber dayanya terbatas. Kemudian selanjutnya, penggunaan set data yang ada untuk mengevaluasi hasil program. Pertama, jadi Indonesia masih kurang akrab atau belum terbiasa dengan sejumlah set data yang dapat digunakan untuk evaluasi hasil pembangunan. Nah, untuk dapat memaksimalkan penggunaan data di seluruh level pemerintahan, maka diperlukan adanya protokol sistem data sharing dibentuk sebagaimana kapasitas teknik yang dikembangkan di kementerian. Kemudian yang kedua, jumlah kumpulan data yang besar berpotensi untuk meningkatkan kualitas informasi pemantauan dan evaluasi. Salah satu set data yang terkenal yaitu SUSNAS, Survei Sosial Ekonomi Nasional, yang disusun oleh BPS. SUSNAS ini menyediakan indikator sosial ekonomi yang representatif di tingkat kabupaten. Adapun beberapa contoh lain dari survei yang menghasilkan set data ada PODES, ada Sakernas, ada IFLS. PODES pendataan potensi desa yang mengumpulkan informasi tentang infrastruktur dan layanan lokal, populasi, dan ekonomi lokal di tingkat desa atau kecamatan. Selanjutnya Sakernas, Survei Angkatan Kerja Nasional, yang mana mengumpulkan karakteristik pasar tenaga kerja nasional berdasarkan individu usia kerja dalam sampel rumah tangga.
Kemudian yang terakhir ada IFLS, Indonesian Family Life Survey, adalah survei panel yang sedang berlangsung yang datanya tersedia di domain publik. Jadi IFLS ini mengumpulkan data di tingkat individu, rumah tangga, dan masyarakat pada banyak topik termasuk struktur rumah tangga, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan lokal yang diteliti. Perbandingan antara Susnes, Podes, Sakernas, dan IFLS mulai dari fokus substansinya, ukuran dan cakupan sampel, serta frekuensinya. Kemudian pada berikutnya, pada slide ini terdapat problem dan apa sih solusinya kira-kira. Jadi sampai saat ini potensi penuh dari set data itu belum terrealisasi untuk pemantauan dan evaluasi atau belum berpengaruh terhadap perencanaan berbasis kinerja dan penganggaran. Namun data ini berpotensi untuk memberikan informasi tentang hasil program jangka panjang yang relevan dengan perencanaan. Agar potensi tersebut dapat terwujud, maka sejumlah keterbatasan di kementerian perlu diselesaikan, yaitu termasuk dalam hal akses data dan kapasitas statistik dan analitik yang terjadi di kementerian. Atas problem tersebut, sehingga dibutuhkan solusi. Apa solusinya? Solusinya yaitu berupa upaya terbaru. Ada beberapa upaya terbaru. Pertama, pada tahun 2011 terdapat serangkaian pertemuan meja bundar yang diadakan dalam upaya memetakan arah masa depan untuk pemantauan dan evaluasi di Indonesia. Peserta dari pertemuan tersebut ada perwakilan dari Bappenas, Kementerian Keuangan, UKP 4, dan Bank Dunia. Masalah utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah perlunya mengesampingkan atau perlunya merampingkan berbagai mandat, peraturan, dan persyaratan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Namun, yang terjadi, upaya tersebut dinilai masih kurang efektif untuk meningkatkan kesadaran akan beban yang tercipta. Salah satu alasannya yaitu berbagai lembaga yang terlibat tidak melihat bagaimana upaya untuk menciptakan sistem yang komprehensif untuk menangani kebutuhan mendesak mereka. Akibatnya, mereka harus terus mengembangkan peraturan dan kegiatan pemantauan evaluasi baru secara mandiri. Nah, adanya kekurangan tersebut menjadikan Bank Dunia kini berfokus untuk mendukung integrasi yang lebih baik dari berbagai upaya yang muncul dari berbagai lembaga khususnya Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam hal siklus anggaran tahunan. Selanjutnya, upaya terbaru yang kedua yaitu terkait dengan mitra pembangunan. Mitra pembangunan lainnya juga terus mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat kapasitas pemantauan dan evaluasi. Dialog kebijakan dengan bantuan teknis eksternal disediakan oleh berbagai lembaga. Di antaranya yaitu ada AusAid, Australian Agency for International Development, di mana merupakan badan pemerintah Australia untuk pengiriman bantuan asing. Kemudian ada Badan Kerjasama Internasional Jepang International Cooperation Agency, dan kemudian yang terakhir ada Komisi Eropa atau the European Commission. Misalnya dalam hal ini membangun kapasitas pemantauan dan evaluasi, Bank Dunia telah menguji cobakan serangkaian lokakarya pengembangan kapasitas untuk staf dari Kementerian Kesehatan, Pendidikan, dan Pekerjaan Umum, Pertanian, Perencanaan, dan Keuangan. Dari upaya-upaya terbaru yang ada, maka apa sih tindakan yang harus dilakukan di masa depan? Walau sistem pemantauan dan evaluasi yang telah
berlangsung atau telah terjadi selama beberapa waktu masih banyak hal yang masih dalam tahap awal, maka pertimbangan penting yang memandu upaya saat ini adalah perlunya insentif yang kuat untuk mengembangkan dan mempertahankan sistem yang efektif. Kemudian sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih baik juga diperlukan untuk mendukung pengeluaran pemerintah yang berkualitas lebih tinggi, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kemampuan anggaran untuk merespon potensi tantangan fiskal di masa depan. Siklus perencanaan dan penganggaran tahunan adalah proses utama untuk melakukan reformasi kebijakan dan oleh karena itu dibutuhkan informasi, pemantauan, dan evaluasi yang baik. Namun perlu dipikirkan juga informasi pemantauan evaluasi akan sangat berguna untuk apa. Secara khusus ada kemungkinan bahwa informasi pemantauan dan evaluasi mendalam akan memainkan peran yang cukup terpisah. Dengan demikian, kemudian yang ketiga, Bappenas dan Kementerian Keuangan dapat mengelola proses peninjauan pengeluaran pemerintah dengan cakupan luas sebagai bagian dari proses persiapan anggaran yang rutin. Tindakan masa depan yang selanjutnya, evaluasi mendalam yang lebih intensif dan sejumlah pertanyaan yang perlu dipertimbangkan ada beberapa. Khususnya pertama, program mana yang harus diprioritaskan pemerintah untuk melakukan analisis dan menggunakan informasi. Pertama, program mana yang harus diprioritaskan untuk evaluasi mendalam. Yang kedua, apa kapasitas teknis dalam pemerintah untuk melakukan menganalisis dan menggunakan informasi dari evaluasi untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, kapan dalam siklus anggaran harus dilakukan evaluasi dan bagaimana penggunaan informasi dari evaluasi tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, selanjutnya yaitu tindakan yang diusulkan untuk memantau koherensi keseluruhan sistem, meningkatkan koordinasi dan mengurangi biaya proses monitoring dan evaluasi atau pemantauan dan evaluasi. Mengingat pelajaran dari tahun-tahun awal reformasi pemantauan dan evaluasi, sejumlah tindakan diusulkan untuk memantau koherensi keseluruhan sistem, meningkatkan koordinasi dan mengurangi biaya proses monitoring dan evaluasi atau pemantauan dan evaluasi. Berikut adapun tindakan yang diusulkan. Pertama, mempertahankan forum untuk membahas dan mengkoordinasikan pada pengaturan pemantauan dan evaluasi yang ada. Karena pembaruan ini dilakukan untuk membantu meningkatkan proses monitoring dan evaluasi atau pemantauan dan evaluasi. Yang kedua, mengembangkan protokol berbagi informasi pemantauan evaluasi. Jadi salah satu tantangan yang paling signifikan dalam mengembangkan sistem pemantauan evaluasi yang lebih terkoordinasi adalah membuat protokol untuk berbagi informasi. Kapasitas yang dihasilkan untuk berbagi informasi akan mengurangi beban pelaporan di semua sektor dan di semua tingkat pemerintahan. Kemudian yang ketiga, manfaatkan implementasi yang tak tunda dari sistem informasi manajemen keuangan baru pemerintah. Jadi fokus FMIS, Financial Management Information System dari World Bank, itu pada transaksi keuangan yang mana terdapat kapasitas untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan. Selanjutnya yang keempat, kembangkan komunitas praktik untuk meninjau dan mempromosikan peningkatan dalam kualitas informasi kinerja. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan lembaga, kementerian, kantor statistik dan audit, serta pihak lain yang telah disebutkan sebelumnya untuk memiliki masukan dan keterlibatan dalam proses peningkatan dan penyempurnaan kerangka kerja, monitoring dan evaluasi dapat membantu meningkatkan kualitas, relevansi, dan penggunaannya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari pemantauan dan evaluasi.
pada penganggaran berbasis kinerja di Indonesia adalah ketika mempertimbangkan pengalaman di Indonesia dengan reformasi pemantauan evaluasi, terdapat dua masalah penting yang mendominasi. Masalah yang pertama adalah kebutuhan untuk menemukan permintaan yang kuat akan informasi untuk mendorong penyediaan informasi yang relevan dan menarik, tepat waktu, dan berkualitas baik, sehingga upaya intensif yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan sistem pemantauan evaluasi berkelanjutan. Karena informasi pemantauan dan evaluasi yang tidak terkait dengan proses pengambilan keputusan pemerintah cenderung kehilangan relevansi dan keandalannya. Kemudian masalah yang kedua, perlunya koordinasi kebijakan yang berkelanjutan di antara lembaga-lembaga pusat untuk menghindari duplikasi dan permintaan yang saling bertentangan untuk informasi yang membebani kementerian. Nah, adanya masalah-masalah tersebut diperlukan tindakan atau upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut agar sistem pemantauan dan evaluasi menjadi efektif. Berbagai pendekatan juga telah dicoba, sehingga diharapkan untuk kedepannya pemantauan dan evaluasi yang ada di Indonesia ini menjadi lebih efektif. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.